Ikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil sudah kita gratiskan nih loh. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan. Sampai sekarang? Nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan ke Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo, mobil saya hilang di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo, saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya, mobil Kiai warnanya ini. Iya benar, mobil Kiai Avanza. Iya benar, mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya cari, digadikan di di tempat orang. Kebetulan yang jadi orangnya sangar. Jadi yang gak dibilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar, saya telepon polisi. Padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong, ini mobil saya digade, tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Gus? Atakabur lil mutakabir sodako, nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Sebenarnya tipu muslihat untuk demi kebaikan. Iya, kalau nggak gitu nggak dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cantik itu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib, tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak 1 dicerai, padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Gara-gara itu toh saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin duriannya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya masih ya? Jangan masih Islam. Karena fenomenanya begini Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar. Iya. Akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Iya. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad masalahnya itu Kiai. Iya. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, padahal palsu kan. Bahkan sampai sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih sering dawir lewat telepon, tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon, sampai sekarang. Kemarin juga ada Habib, karena saya itu kalau dimintain itu saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah, jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah Yai, kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang itu kan setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Hada haram. Oh gitu ya. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri, Yai. Jadi kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul, pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar kitab-kitab itu, kitab-kitab nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Nah, dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Mat, tetisnya kemarin itu dari Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya itu.
sesungguh